Rayu, para kadang kita berjumpa lagi pada video lanjutan Jakarta Lead. Pada minggu sebelumnya panjenengan semua sudah dipahamkan bagaimana kinerja otak yang begitu luar biasa, dan minggu terakhir kemarin panjenengan sudah diberikan gambaran bagaimana otak kita yang selalu dipakai untuk berpikir ini kadangkala kita semua itu pernah mengalami suatu masalah, bagaimana otak kita itu menjadi melambat dalam beraktivitas. Nah, dikatakan di sana bahwa otak kita itu bisa mengalami sebuah peristiwa lemot, sebuah keadaan lemot atau lelet. Nah, berbagai macam penyebab yang bisa diketahui dan bisa kita pahami. Maka pada saat video lanjutan ini kadang kita akan mencoba memasuki sesuatu yang baru, di mana otak kita itu juga ada kecenderungan, ada suatu titik lemah yang selalu terjadi pada semua manusia. Salah satunya bagaimana kita pernah mengalami situasi di mana saat kita berpikir itu mengalami blank, tiba-tiba berhenti, tiba-tiba tidak bisa mengingat apapun. Lalu pada saat kita blank menjadi buyar semuanya, menjadi berhenti semuanya, dan akhirnya kita menjadi malas untuk memulai berpikir dengan sesuatu yang baru. Ini kadangkala dan bisa juga sering terjadi kadang pada kita semua. Entah peristiwanya seperti apa, tapi kita semua meyakini bahwa semua orang pernah mengalami hal ini. Nah, kadang jadi peristiwa blank ini peristiwa di mana kita itu bisa tiba-tiba kehilangan daya berpikir kita, dan kita menjadi tidak mengingat sesuatu lagi pada saat-saat tertentu misalnya. Dan ini biasanya indikasinya itu misalnya pada saat kita itu baru saja bangun tidur, baru saja bangun tidur. Jadi otak kita ini kan dijelaskan pada video-video sebelumnya bahwa sebenarnya otak kita itu memerlukan sebuah persiapan, membutuhkan akselerasi, di mana otak kita itu memang bisa dipakai untuk bekerja dengan cepat, tetapi memang membutuhkan persiapan, membutuhkan semacam pemanasan dulu. Nah, pada saat kita itu terbangun, lalu tiba-tiba kita berpikir sesuatu yang sangat keras, dan pikiran itu tidak biasa kita pikirkan, artinya pikiran-pikiran yang tidak selalu dipikirkan pada setiap hari atau rutin kita pikirkan sehari-hari, ini bisa berakibat pula jadi pikiran kita itu bisa berhenti. Karena apa? Karena memang prosesnya di dalam organ itu menjadi tidak siap. Nah, ini indikasi atau peristiwa yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, pada saat kita itu bangun tidur, ya sebaiknya kita mencoba berpikir sesuatu yang rutin selalu kita lakukan, sehingga setelah itu menjadi pemanasan, kita baru berpikir kepada pemikiran-pemikiran atau masalah-masalah yang lebih besar, sehingga proses itu dinamakan akselerasi, artinya penyesuaian supaya otak kita itu tidak menjadi kaget. Nah, jadi otak yang mendadak berhenti itu sebenarnya yang dikatakan di dalam blank ini peristiwa yang tidak begitu bahaya kadang, karena ini hanya berhenti sejenak, karena mungkin bisa dikatakan bahwa otak kita itu mengalami overload atau mengalami sesuatu yang istilahnya itu tidak terbiasa terjadi di dalam pikiran kita, sehingga otak kita itu bisa digambarkan seperti kaget. Sekali lagi, peristiwa ini tidak berbahaya kadang, tapi hati-hati jika peristiwa ini sering terjadi. Pasti ada penyebab yang akhirnya mempengaruhi otak kita itu menjadi sering
mengalami blank, sering mengalami mati atau berhenti sendiri ya. Nah, terkadang biasanya peristiwa-peristiwa yang bisa mempengaruhi otak kita itu mengalami blank ini, salah satunya adalah peristiwa emosional, peristiwa di mana kita itu sedang bergulat, sedang energi kita itu sedang terserap habis-habisan di dalam situasi emosi kita, sehingga inilah yang sebenarnya menjadi tidak sinkron energinya, tidak terpenuhi kekuatannya, sehingga kadangkala kalau lebih kuat secara emosional, misalnya kita baru sedang sedih atau baru menangis, itu kadangkala juga tidak bisa dipakai untuk berpikir, atau bisa juga pada saat kita itu marah besar, itu juga tidak bisa dipakai untuk berpikir. Maka situasi itu bisa dikatakan blank ya. Blank artinya itu sesuatunya itu menjadi gelap, sesuatunya itu menjadi tidak ingat. Bahkan kalau dalam situasi emosional itu kita paksakan untuk berpikir, itu pun akan membuahkan kebijakan-kebijakan hasil pikiran yang sangat merugikan pada diri sendiri. Nah, ini semuanya harus kita pahami kadang supaya kita itu lebih berhati-hati. Terus ada lagi kadangkala kalau kita itu melihat secara fisik, di mana organ otak ini ya organ kedagingan yang membutuhkan perawatan, membutuhkan istilahnya perhatian, di mana apapun itu, kalau yang namanya organ kedagingan itu setidak-tidaknya kita harus paham sekali kebutuhan akan nutrisi ya. Jadi terkadang memang lebih baik kita sebaiknya untuk menjaga supaya blank ini tidak terjadi, maka kita harus sering minum air putih supaya kandungan nutrisi dalam otak kita ini menjadi lancar. Setidak-tidaknya mungkin kalau itu terhubung dengan jaringan saraf kita, jaringan pembuluh darah kita, kalau darah kita itu segar, baik, dan artinya itu tidak terlalu kental sekali, dan ini bisa membantu kita supaya aktivitas itu bisa berlangsung dengan baik dan aman. Maka salah satunya memang kita harus rajin untuk minum air putih ya. Lalu yang kedua, kalau kita itu dalam situasi memang sudah terlanjur blank ya, artinya itu tiba-tiba berhenti, tidak bisa berpikir apa ya, lebih baik kalau kita itu memahami bagaimana kita harus menghormati, menjaga, merawat diri kita, jasmani kita. Satu-satunya jalan yang terbaik adalah rehat di lingkungan udara yang bersih dan segar. Ini sangat membantu sekali supaya situasi kondisi kimiawi di dalam organ otak kita ini menjadi pulih kembali, normal kembali. Maka kalau sudah ini terjadi, maka kita akan bisa meniti kembali, mengulangi pikiran-pikiran yang sempat hilang, yang sempat kacau, yang sempat benar-benar blank. Nah, terkadang ini gambaran bagaimana otak kita itu memiliki dinamika peristiwa sendiri-sendiri, dan ini peristiwa yang bisa dinamakan gangguan otak kita, di mana kita juga sering tidak menyadari bahwa itu berlangsung secara tiba-tiba. Tetapi sebenarnya kalau di dalam spiritualitas semuanya itu pasti bisa dijelaskan. Pada saat kita itu abai untuk merawat, menjaga, melindungi organ kita, maka sesuatu itu bisa terjadi dan bisa merugikan kita sendiri. Oleh sebab itu, video ini mengajak panjenengan semua untuk menyadari, walaupun ini katakanlah video yang tampaknya sederhana, tetapi dengan kesadaran itulah nanti kita akan memahami, mengerti sesuatu yang menjadi kewajiban kita. Kadangkala sesuatu yang sederhana ini bisa memicu kesadaran kita di dalam kehidupan ini. Terkadang ini video lanjutan, dan ke depan kita masih ada tema juga masalah otak, dan kita akan berjumpa lagi pada video mendatang. Terima kasih, Rahayu.